steak ini rasa kopi. Tapi bukan pakai kopi bubuk yang kayak creator lain. Mau cari gimana buatnya? Tonton terus. Aromanya fantastis. Cappuccino numero uno. Oke, hari ini kita akan membuat yang namanya steak coffee. Dimana steak ada rasa kopinya. Memang resepnya sudah banyak di internet. Tapi resep ini, jujur awal gue nonton bukan dari TikTok, bukan dari James the Meat Guy, bukan dari kreator-kreator lain. Ini adalah salah satu inspirasi gue waktu gue masih muda. Chef Step. Menurut gue, dia salah satu yang pertama. Tapi gue nggak tahu kalau sebelumnya ada juga yang bikin. Oke? So, yang dia buat adalah, pertama kita akan bikin dulu sama yang seperti dia buat. Kita akan membuat coffee butter. Nah, bedanya kalau misalkan banyak juga video lainnya menggunakan bubuk kopi, menurut gua kurang. Kenapa? Karena begitu kita masak steaknya dengan high heat, yang terjadi adalah kopinya jadi burn. Of course, kita nggak akan merasakan ekstrak dari esensi kopi dengan maksimal. Tapi dengan metode sous vide, kita akan menginfuse ekstrak kopi ke dalam mentega, ya. Menggunakan suhu seperti kita menyeduh espresso, kurang lebih 90 derajat, 89-90 derajat adalah suhu yang lumayan proper untuk mengekstrak full esensi dari kopi tersebut. Dan menggunakan coffee bean tentunya yang minimal medium roast. Kenapa medium roast? Karena kalau medium roast cenderung nggak begitu acid ketimbang yang light roast. Anak kopi pasti paham. Pokoknya kalau kalian cari, pilihlah coffee bean yang medium roast. Oke? And then caranya gampang banget. Pertama kita siapkan timbangan, kita timbang 100 gram butter dan 50 gram biji kopi. Habis itu kita taruh ke dalam satu ziplock dan kita masak di suhu 90 derajat menggunakan sous vide selama 3 jam. Dalam waktu 3 jam kita akan mengekstrak rasa dari kopi secara maksimal dan dapatlah ini ya. Of course yield-nya bakal kurang karena ada evaporasi dan juga beberapa butter terserap oleh kopi atau nimbangnya nggak benar. Nah, ini hasilnya ini akan kita simpan dan akan kita gunakan nanti setelah kita mulai ngesir the meat, dagingnya. Hari ini menggunakan rib eye. Very thick, ini sekitar 3 cm. Dan untuk membuat steak yang proper, minimal tebalnya 1 inch atau 2,7 cm. Very specific. Untuk steaknya ini kita akan sear dulu, baru di sous vide. Kalau biasanya sous vide dulu, baru di sear. Kalau ini kita sear, sous vide, sear lagi sedikit. Oke. Sambil nunggu pan panas, kita akan seasoning dulu dengan basic salt ya. Ini dagingnya tebal abis, jadi garamnya juga harus yang proper banyaknya. On the other side, that's good enough. Masukin minyak ke dalam pan dikit aja. Apinya medium aja. Oke, kini kita akan render dulu sebagian fat biar lebih banyak minyaknya. Begitu dia lumayan berasap, kita mulai. Kita sear kurang lebih satu bagian ini sekitar hampir 1 menit ya. Dan jangan lupa di sisi sebelahnya juga. Oke, begitu udah kita sear, kita nggak perlu resting ya. Langsung aja masukin ke dalam ziplock. Jangan lupa dimatiin. Dan kita tuang semua sisa butter, ini kurang lebih sekitar ada 50 ml. Butter yang udah kita infuse with coffee, oke. Hingga tetes terakhir. Kita keluarin dulu airnya sambil ditaruh di dalam sous vide machine. Lihat ya. Kenapa perlu cukup banyak butternya? Karena biar dia tercover oleh si coffee butter. Gorgeous. Smell it. Awesome. Yuk. Oke, kita akan sous vide ini di suhu 55 derajat selama 1 jam ya. Masukin aja langsung, ini udah reach 55 derajat. Habis itu kita zip. Dan dipastikan ziplock kalian atau vacuum bag kalian itu nggak ada yang bocor. 1 jam.
Oke, ini udah 55 menit. Kita akan angkat. So guys, gua akan sedikit sear lagi. Jadi kita akan panasin ya our stainless pan. Dan ini taruh di sini. Okay. Dan sisa-sisa butternya dan jusnya akan kita gunakan nanti. Abis di sous vide, of course, crush yang tadi udah kita sear itu hilang dan warnanya akan lebih pale, but it's okay. Kita akan brush lagi dengan sedikit butter, ya, sambil menunggu pan-nya panas karena kita akan sear lagi sekitar 20 detik per sisi untuk mendapatkan crush-nya kembali. Oke, balikin lagi. 20 seconds. Cantik banget crush-nya nih, even gitu, semuanya rata ya. Semuanya even, rata, kesir. Kita resting 1 menit. Okay, 1 minute after ya. Kita kasih sedikit sea salt biar asinnya sampai ke dalam-dalam. Dan juga kalau kalian ngerasa pengen yang lebih strong lagi flavor coffee-nya, kalian selalu bisa untuk sedikit brush with coffee butter ya. Jadi ini pas banget medium rare. Langsung kita akan cobain untuk yang kesekian kalinya. Begitu lo makan, lo kayak nyium bener-bener kayak perfume coffee. Begitu lo makan, dia semakin tone down, rasa dagingnya mulai naik, asin gurih buttery, kecampur sama beef fat semua. Kawin banget. Salah satu resep yang gue pikir aneh awalnya, turn out waktu digabungin, dimasak, dieksekusi, ini unik in a good way. Bener-bener kalian ngerasain aroma dari coffee yang intens banget, tapi makin lama makin tone down, kayak tadi gue bilang. Nuttiness dari roasted coffee juga kerasa banget keluar juga. Makanya gue saranin pilih yang at least medium roast sampai dark roast. Kalian bisa cobain. Dan kalau nggak punya mesin sous vide, bisa beli. It's a good investment karena harganya gue sekarang udah nggak gitu mahal. Gue taruh linknya di bawah. Oke? It's a perfect medium rare. Karena pakai sous vide, jadi tekstur dari atas sampai bawah semuanya evenly nice. Cobain di rumah. Boy Ghost, bye bye. Peace.